1. Konsensus kebangsaan terdiri atas 4 pilar kebangsaan. Pilar manakah yang berperan sebagai dasar hukum tertinggi dalam kehidupan bernegara di Indonesia? A. Pancasila. B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Bhinneka Tunggal Ika. D. Negara Kesatuan Republik Indonesia. E. Peraturan Perundang-undangan Nasional. 4 konsensus kebangsaan meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dari keempatnya, UUD 1945 adalah dasar hukum tertinggi yang mengatur kehidupan bernegara, menjadi landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sementara itu, Pancasila adalah ideologi dasar negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan untuk menjaga keberagaman. 2. Bagaimana hubungan antara Pancasila sebagai ideologi negara dengan UUD 1945 dalam konsensus kebangsaan? A. Pancasila berfungsi sebagai dasar pengaturan teknis dalam UUD 1945. B. Pancasila adalah asas ideologi, sedangkan UUD 1945 adalah pedoman praktis. C. Pancasila menjadi dasar filosofis untuk penyusunan UUD 1945. D. UUD 1945 merupakan simbol dari nilai-nilai Pancasila. E. Pancasila dan UUD 1945 berdiri sendiri, tanpa saling berkaitan. Pancasila menjadi dasar filosofis bangsa yang dituangkan dalam bentuk konstitusi, yaitu UUD 1945. Nilai-nilai dalam Pancasila mengilhami setiap pasal dan ayat di UUD 1945, sehingga Pancasila tidak hanya bersifat normatif tetapi juga terimplementasi dalam aturan hukum. Jawaban lain tidak relevan karena menyalahartikan hubungan antara kedua elemen ini. 3. Salah satu tujuan konsensus kebangsaan adalah menjaga integrasi nasional. Dalam konteks NKRI, apa strategi yang paling efektif untuk menghadapi ancaman disintegrasi akibat keberagaman budaya? A. Memaksakan satu budaya sebagai standar nasional. B. Membentuk undang-undang yang melarang keberagaman. C. Mengedepankan dialog lintas budaya dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. D. Menghapus kebijakan otonomi daerah untuk mencegah separatisme. E. Mengatur distribusi pendapatan daerah secara merata. Keberagaman di Indonesia adalah fakta yang tidak dapat dihindari. Strategi paling efektif adalah menguatkan dialog lintas budaya berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Ini membantu mengatasi potensi konflik dan menjaga integrasi nasional. Memaksakan budaya tunggal atau melarang keberagaman justru akan memperparah ancaman disintegrasi. 4. Dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan nasional, konsensus kebangsaan memengaruhi prinsip-prinsip hukum. Manakah yang mencerminkan prinsip berdasarkan konsensus kebangsaan? A. Kedaulatan sepenuhnya di tangan pemerintah pusat. B. Semua peraturan daerah harus menyesuaikan dengan budaya lokal. C. Undang-undang harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. D. Penyusunan peraturan mengutamakan aspirasi mayoritas. E. Hukum adat menggantikan hukum nasional. Pancasila sebagai dasar negara menjadi acuan dalam penyusunan setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Prinsip ini memastikan bahwa semua peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan keberagaman yang dijunjung oleh bangsa. Jawaban lain tidak sesuai karena tidak mencerminkan nilai konsensus kebangsaan secara utuh. 5. Bagaimana implementasi semboyan, Bhinneka Tunggal Ika, dalam penyelesaian konflik horizontal di masyarakat? A. Menerapkan hukum pidana secara tegas tanpa kompromi. B. Mengutamakan pendekatan dialog untuk mencapai kesepakatan bersama. C. Menyelesaikan konflik berdasarkan jumlah suara mayoritas. D. Menghapus identitas budaya lokal yang dianggap memicu konflik. E. Mengutamakan kepentingan ekonomi di atas keberagaman.
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menekankan bahwa perbedaan tidak boleh menjadi pemicu konflik, melainkan harus dikelola dengan bijak. Pendekatan dialog adalah langkah paling tepat untuk memahami akar permasalahan dan mencapai solusi yang disepakati bersama. Pendekatan lainnya, seperti mengutamakan mayoritas atau menghapus identitas budaya, justru bertentangan dengan prinsip keberagaman yang dijunjung oleh semboyan ini.